Ya Bapak Ibu, maka datang rombongan Halimah. Ya, datang rombongan Halimah dari Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad itu di sekitar Taif ini Bapak Ibu. Datang ke Mekah mencari-cari orang tua Mekah yang ingin menyewa jasa mereka, yaitu Halimah dan rombongannya, untuk menyusui bayi-bayi penduduk Mekah pada saat itu. Maka Bapak Ibu, semua teman-teman Halimah As-Sa'diyah, mereka mendapatkan bayi yang akan disusui dengan upah tentunya. Tinggal Halimah sendiri yang belum dapat bayi Bapak Ibu. Halimah sendiri belum dapat bayi. Halimah keliling-keliling Mekah, akhirnya ia ditawarkan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ibunda Nabi Muhammad gak punya uang. Halimah As-Sa'diyah dengan terpaksa mengambil Nabi Muhammad. Kenapa Bapak Ibu? Malu kalau pulang kampung gak bawa bayi, berarti gak dapat duit. Kan dari dulu ternyata kayak gitu Bapak Ibu ya. Orang merantau malu pulang kampung, ya kalau nggak bawa duit. Sampai ada iklan lebaran itu ya, yang bawa kotak kosong ya. supaya dikirain sedang membawa oleh-oleh. Halimah bawa Nabi Muhammad SAW pada saat itu dan terpaksa Pak Ibu. Kenapa tadi? Malu dia pulang kampung ke Bani Sa'ad nggak bawa bayi. Namun semenjak itu Pak Ibu, Muhammad dibawa ke di atas onta Halimah. Ya, ontanya pun menjadi gemuk, susunya menjadi air, susu ontanya. Halimah As-Sa'diyah sendiri pun sebenarnya asinya nggak banyak, karena ya sebagaimana yang ibu ketahui, asi kan tergantung konsumsi makanan ya, dan nutrisi yang diminum atau dimakan oleh sang ibu. Maka Halimah miskin pada saat itu, ia tidak memiliki makanan dan minuman yang bisa ia konsumsi, sehingga asinya memang sedikit. Namun ketika ia menyusui Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba asinya berlimpah. Maka dari situ dia melihat keberkahan dari sosok bayi Nabi Muhammad SAW. Sampai di Taif pun merasakan keberkahan semenjak keberadaan Nabi Muhammad SAW. Maka tinggallah Nabi Muhammad, ia jauh dari ibunya sampai umur 4 tahun Bapak Ibu. Sebenarnya kesepakatannya ketika setelah selesai usia bayi itu menyusui, yaitu usia berapa Bapak Ibu? 2 tahun, itu kesepakatannya dikembalikan ke ibu mereka. Namun Halimah memohon kepada ibunda Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tinggal di kampung mereka, di rumah mereka di Bani Sa'ad, karena mereka merasakan keberkahan selama Nabi Muhammad berada di Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Dan ibunda Nabi Muhammad pun mengizinkan. Hingga akhirnya terjadi peristiwa di saat Nabi berusia 4 tahun. Peristiwa apa Bapak Ibu? Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, dan itu betul-betul dibelah. Anas yang menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun melihat bekas belahan jahitan yang ada di dada Nabi Muhammad SAW yang dijahit langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dikeluarkan jantung Nabi Muhammad, lalu dibersihkan bagian yang ada bagian syaitannya. Hadza hazzuka minasyaitan, ini bagian syaitan yang ada di jantungmu, di hatimu wahai Muhammad. Maka dibersihkan oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad hatinya sangat bersih Bapak Ibu. Ya, syaitan nggak bisa menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu Bapak Ibu disaksikan oleh putra Halimah. Tiba-tiba Halimah tadi dalam keadaan ketakutan menceritakan kepada ibunya. Ibunya pun ketakutan, akhirnya dikembalikan kepada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Rasulullah hanya tersenyum. Ibunda Rasulullah mengatakan, aku tidak heran dengan peristiwa tersebut. Kenapa? Karena ketika aku melahirkan bayi ini, aku menyaksikan cahaya yang sangat terang benderang, ya, yang terangnya sampai menerangi
Kisra, ya istana Romawi. Ya maka Bapak Ibu, singkat cerita, di usia 6 tahun, ya baru 2 tahun Nabi disayang-sayang oleh ibunya. Ibunya pun meninggal. Ya 6 tahun Nabi, ya usia 6 tahun ibunya meninggal. Maka setelah itu pengasuhan beralih kepada siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya anak-anak Abdul Muttalib Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada bangun gak nih? Saya nggak noleh ke belakang nih. Semangat Bu ya. Masya Allah nih, mulai hijau nih Bapak Ibu bukitnya nih. Sambil melihat pemandangan Bapak Ibu ya. Abdul Muttalib ini sangat ditakuti, disegani oleh anak-anaknya Bapak Ibu. Abdul Muttalib itu punya karpet ya, kayak karpet lah ya, yang selalu dia bentangkan di depan Ka'bah untuk duduk-duduk. Anak-anaknya nggak berani duduk sebelum Abdul Muttalib duduk di karpet tersebut. Rasulullah kecil ya 8 tahun berani-beraninya duduk di karpet Abdul Muttalib. Tiba-tiba dimarahi oleh semua anak-anak Abdul Muttalib pada saat itu. Ya, maka anak-anak Abdul Muttalib pun dimarahi oleh ayah mereka, yaitu Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib mengatakan kepada anak-anaknya, "Diam kalian. Ya, cucuku ini suatu hari akan menjadi pemimpin. Ya, cucuku ini suatu hari akan menjadi pemimpin." Karena dia berani duduk di tempat duduk pemimpin, ya tanpa izin pemimpin tersebut. Karena Abdul Muttalib itu adalah pemimpin pembesar ya Quraisy. Ya akhirnya ya Abdul Muttalib ketika Nabi usia 8 tahun dari 6 tahun sampai 8 tahun Abdul Muttalib itu meninggal. Lihat ujian-ujian Nabi di depan matanya, dia melihat ibunya meninggal. Ibunya meninggal itu di depan mata Nabi Muhammad ketika mereka berkunjung ke Yasrib. Di perjalanan kepulangan dari Yasrib di daerah Abwa, ya ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di sana. Ya lalu kakeknya meninggal. Ya lalu istri tercintanya, tadi pamannya Abu Talib juga meninggal di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabian. Berselang 3 tahun Bapak Ibu. Ya kita sekarang di atas bukitnya Bapak Ibu. Lihat di nanti Bapak Ibu ketika kita sampai ke sini ya ceritanya. Abu Talib wafat. Ya 3 bulan setelah Abu Talib wafat, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal meninggal ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, sosok wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada sosok wanita ini Bapak Ibu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, atatka Khadijah. Sebentar lagi akan datang kepadamu Khadijah. Ia datang membawa ina. Ya, dia datang membawa bejana fihi idamun au ta'am. Ya, di dalamnya ada makanan, ada minuman untuk wahai Muhammad." Ya subhanallah ya Bapak Ibu ya. Ibunda Khadijah walaupun lebih kaya dari Nabi, ya dari segi keturunan, dari segi nasab Bapak Ibu, ibunda Khadijah tidak kalah tinggi nasabnya dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya lebih tua dari Nabi, tapi posisikan dirinya memang betul-betul posisi istri, ya yang betul-betul melayani sang suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril ketika ia datang kepadamu wahai Muhammad? Ya, balligh alaiha salam min rabbiha, sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya, wa minni, dan dariku wahai Muhammad. Ya, sampaikan salam kepadanya ya dari Rabbnya dan dariku, wa basyirha bil jannah, dan berikan kepadanya kabar gembira berupa surga.
ya bi baitin fil jannah, dari rumah di surga, min qasabin, yang terbuat dari permata, ya la nasaba fiha wala sakhab, ya yang di rumah tersebut, di istana tersebut tidak akan lagi adalah seletikan suara bising, ya kata malaikat Jibril alaihi salam. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada permata yang padanya tidak ada suara bising dan tidak ada lagi keletihan wala nasab, ya karena kata para ulama selama hidup Ibunda Khadijah, Bapak Ibu, 25 tahun. Selama 25 tahun pernikahan, Bapak Ibu, Ibunda Khadijah dengan kesulitan selama 10 tahun proses dakwah Nabi SAW di Mekah sampai wafat Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya sedikit pun melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Adakah sosok Ibunda Khadijah di dalam mobil ini sekarang? Ya, wala nasab, dan tidak ada keletihan di dalamnya, karena memang Ibunda Khadijah sangat berletih selama 10 tahun itu, Bapak Ibu, di fase-fase dakwah Mekah itu. Ia berikan semua hartanya kepada Nabi SAW. Ia beri support kepada Nabi SAW, baik ya support berupa harta maupun support ya berupa motivasi kepada Nabi SAW. Jangan dikira, Bapak Ibu, ketika Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu perkara yang ringan. Ya, Nabi tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan apa kepada Ibunda Khadijah? Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Disinilah Ibunda Khadijah, Bapak Ibu, tidak banyak cerita dengan Nabi. Ibunda Khadijah lakukan apa yang Nabi minta. Ya, Ibunda Khadijah langsung menyelimuti Nabi SAW. Kalau ibu-ibu mungkin di posisi Ibunda Khadijah, mungkin banyak tanya dulu ya, kenapa mas? Ada apa? Kok kamu kayak gini? Kok kalut-kalut gini? Cerita dong. Enggak, Ibunda Khadijah biarkan Nabi tenang. Ya, ketika Nabi sudah tenang, Nabi ceritakan, ya, maka kata Ibunda Khadijah pada Nabi SAW, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Itu enggak mungkin hantu, itu enggak mungkin syaitan, itu enggak mungkin jin. Pusing Bapak Ibu? Kayak kelas 9. Kalau 9 di Sumbar. Jadi Bapak Ibu, ketika paman Nabi meninggal, Ibunda Khadijah meninggal, maka disebut dengan tahun kesedihan. Mulai saat itu, intimidasi, ancaman yang didapatkan oleh Nabi SAW semakin berat, semakin luar biasa, semakin menjadi-jadi, karena tidak ada lagi yang melindungi Nabi SAW. Orang-orang Quraisy sangat segan dengan Abu Talib. Walaupun tahu Abu Talib tidak beriman dengan Nabi SAW, maka tapi Abu Talib posisinya melindungi Nabi, tidak memperkenankan kepada Quraisy siapapun mereka untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu bisa bayangkan, Muhammad SAW salat ya di pelataran Ka'bah, salat di dekat Ka'bah. Ketika Nabi SAW salat, datang Uqbah bin Mu'id, ya qabbahallahu wajhah. Ya, Uqbah bin Mu'id mencekik leher Nabi SAW sekuat tenaganya. Ya, dicekiknya leher Nabi SAW dengan sekuat tenaganya. Dan juga pernah suatu ketika Nabi sujud, ya, Nabi sujud, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Uqbah bin Mu'id, siapa di antara kalian yang
berani mengambil kotoran isi perut onta lalu diletakkan ke punggung Muhammad ketika dia sujud kepada Rabbnya. Maka kata Uqbah bin Mu'id, biar aku yang melakukannya. Maka pergi ia ke tempat penyembelihan onta, dia kumpulkan isi perut onta itu, lalu diletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW ketika ia sujud. Kata Ibnu Mas'ud yang menyaksikan peristiwa itu, demi Allah kami tidak berani melakukan apa-apa. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, karena kami juga khawatir terhadap diri kami. Lalu tiba-tiba datang Fatimah radhiyallahu anha, datang kepada ayah tercintanya, membersihkan punggung ayah tercintanya dari kotoran-kotoran onta tersebut. Nabi merasakan kesempitan di kota Mekah, Bapak Ibu. Ya, Nabi merasa Mekah tidak bisa lagi untuk menjadi tempat untuk berdakwah. Maka di tahun ke-10 itu, Bapak Ibu, di bulan Zulqa'dah, ya, atau sebelumnya, ya, di bulan Zulqa'dah, ya, setelah Syawal, di bulan Zulqa'dah, sebulan setelah meninggalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi berusaha mengambil simpati penduduk Taif. Bapak Ibu bisa bayangin dari tadi kita jalannya nanjak atau nurun ya, Bapak Ibu? Nanjak ya, dari Mekah. Rasulullah jalan kaki dari Mekah ke Taif, ke atas sini, bersama Zaid bin Harisah, berusaha untuk mencari ladang dakwah baru. Harapan besar Nabi dari Mekah, orang-orang yang ada di sini menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Berjalan kaki dari Mekah. Bapak bisa bayangin tuh, lihat dari bawah, jalan kaki. Ya, dari Mekah. Kenapa, Bu? Iya, ini kan udah jalan bagus ya kan? Gimana dengan jalan di zaman itu? Ya, gimana dengan jalan di zaman itu yang seadanya? Menaiki tempat ini, Bapak Ibu, bersama budak, ya, bersama mantan budaknya yang menjadi anak angkat Nabi SAW pada saat itu, hingga Allah menghapuskan hukum anak angkat. Ya, Allah melarang Nabi untuk menasabkan Zaid bin Harisah kepada Nabi SAW. Ya, Zaid menemani Nabi ke tempat ini, jalan kaki. Setelah sampai di Taif, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW langsung mendatangi 3 pembesar Bani Saqif dulu, Bapak. Ini namanya Saqif dulu, Bapak. Namanya Taif ini ya, Taif diantara sukunya di sini namanya suku Saqif. Ya, suku besarnya di sini. Yang mendatangi Bani Saqif, Nabi langsung mendatangi pembesarnya. 3 pembesar Nabi datangi langsung pada saat itu. Nabi datangi, Nabi dakwahi, Nabi sampaikan bahwasanya ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu traveling. Ya, traveling di atas kereta gantung. Itu naiknya per orang 75 real, Bapak Ibu. Ya, 75 real. Itu di luar yang kemarin, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau naik itu, nanti itu bayarnya per orang 75 real. Bapak Ibu naik atau enggak nih? Itu traveling itu turun. Kenapa, Bu? Oh, enggak ya? Enggak ada yang naik berarti ya? Ntar dipikir aja, Bu. Hadir di sana. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kalau yang lain kan sungai ya, ada laut. Oh, gitu, Pak. Ini Bukit Batu ya. Itu serah, Pak Ibu. Ntar kalau enggak kita bisa langsung tempat yang lain aja nanti. Biasa jemaah umrah nyari itu tuh, makanya Pak, ini Taif sekarang jadi tempat wisata, traveling, dan juga itu apa tuh namanya? Yang coaster, roller coaster itu ngeri ya, spotnya ngeri. Baik, kita lanjut ke kisah tadi apa, Ibu? Mana tuh ya, Pak? Baik, petinggi pembesar Taif. Namun apa jawaban mereka, Pak Ibu?
salah seorang mereka mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya, seandainya betul-betul engkau yang diutus oleh Allah, maka berarti sama saja Allah menutup kiswah Ka'bahnya. Itu sindiran luar biasa, kurang ajar tuh Bapak Ibu. Kalau engkau yang utusan Allah, maka sama saja Allah merobek-robek penutup Ka'bah. Tidak mungkin orang sepertimu ini utusan Allah. Datang orang kedua, pembesar kedua, apa katanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak adakah orang lain yang pantas diutus selain engkau? Orang sepertimu yang diutus oleh Muhammad. Orang ketiga mengatakan apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jika engkau benar-benar utusan Allah, aku tidak sudi untuk berbicara kepadamu, karena tidak mungkin orang sepertimu ini adalah utusan Allah. Maka bayangkan berapa pecahnya perasaan Nabi pada saat itu, berapa pilunya perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, Bapak Ibu. Tidak hanya itu, ketika Nabi mendatangi perkampungan mereka ini, Nabi diteriaki orang gila. Diteriaki orang gila, gila, dukun, tukang sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil diejek, sambil dicemooh, dilempar dengan batu, Bapak Ibu. Ya, dilempar dengan batu. Ya, Zaid bin Harisah berusaha melindungi sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilempar dengan batu di tempat ini, sehingga membuat kaki Nabi berdarah, Bapak Ibu. Sendal Nabi itu penuh darah, penuh dengan darah, bukan hanya tetesan. Ya, saking ya luar biasanya lemparan yang dilakukan oleh penduduk Taif pada saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bergegas meninggalkan tempat ini yang menghindari lemparan penduduk Taif tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah kebun. Ya, sampai di sebuah kebun di Taif ini, Bapak Ibu. Lalu dengarkan doa Nabi, Bapak Ibu, ketika Nabi bersandar di kebun tersebut, di salah satu pohon di kebun tersebut, Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku. Wa hawani wa qillata hilati, dan lemahnya upayaku ya Allah. Ini artinya Nabi nggak ada tempat ngadu lagi, Bapak Ibu. Mekah udah nggak nerima Nabi. Nabi ke Taif, penduduk Taif melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau kemana lagi? Nabi bingung pada saat itu, Bapak Ibu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya diriku dan lemahnya upayaku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan betapa hinanya aku di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, ya Allah, engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Rabbku ya Allah. Ila man takilni, kepada siapa lagi engkau akan serahkan aku ya Allah? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah engkau akan menyerahkanku pada orang jauh yang mana mereka melemparku, mereka berbuka masam denganku ya Allah? Au ila aduwin malakathu amri, atau aku akan kembali kepada musuh-musuh yang mana mereka akan menggenggamku ya Allah? Illam yakun bika alayya ghadabun, ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli dengan cemoohan mereka, aku tidak peduli dengan lemparan-lemparan yang mereka lempar kepadaku ya Allah. Walakin afiatuk
hiya awsa'u li, akan tapi mohon ampunanmu ya Allah, ampunanmu yang luas itu yang aku harapkan ya Allah. A'udzu binuri wajhik, aku berharap dengan cahaya wajahmu ya Allah. Alladzi asyraqat lahu zulumat, yang menerangi semua kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang mana dengannya kebaikan dunia dan akhirat. Min antunzila bi ghadabuk, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah daripada turunnya murkamu kepadaku ya Allah. Au yahilla alayya sakhatuk, atau datang kepadamu kemarahanmu, kepadaku kemarahanmu ya Allah. Lakal utsba hatta tarda, bagimu segala pujian sampai engkau ridho kepadaku ya Allah. La haula wala quwata illa bik, tiada daya dan upaya kecuali hanya engkau ya Allah. Ya subhanallah Bapak Ibu. Ya Rasulullah ketika berdoa dengan doa ini Bapak Ibu, didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW? Wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu, dan Allah telah perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini, kalau engkau memerintahkan kepada mereka untuk menghempaskan dua gunung ini kepada mereka, akan dihempaskan kepada mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? La, tidak, jangan lakukan ini. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya berharap, fa inni arju minallahi ta'ala, fa inni arjullaha ta'ala, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay yukhrija min aslabihim aqwaman yu'minuna billah, aku berharap dari keturunan-keturunan mereka akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Itu di tahun berapa Bapak Ibu? 10 kenabian. Di tahun 10 Hijriah, artinya setelah 12 tahun Nabi meninggalkan Taif ini, Nabi kembali ke Taif untuk menaklukkan kota Taif. Ya, untuk menaklukkan kota Taif. Dan alhamdulillah akhirnya penduduk Taif takluk ya oleh kaum muslimin, dan mereka pun masuk Islam. Ya, mereka pun masuk Islam. Nah, ketika Nabi di Taif Bapak Ibu, terjadi pengepungan kota Taif ini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi singgah ke tempat patung besar yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah Bapak Ibu. Patung apa Bapak Ibu? Lata. Ya, orang-orang Arab Quraisy memiliki 3 patung besar. Siapa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza dan juga Manat? Ya, dan juga Manat. Jadi Lata ini apa Ibu? Lata ini batu besar. Lata ini batu. Lata ini batu besar yang dibikin oleh orang Arab, yang di sekitarnya dibikin rumah oleh orang Arab Bapak Ibu. Jadi batu itu ditutupi rumah yang terbuat dari kurma, ya, batang-batang kurma. Ada syaitan Bapak Ibu, yang ketika mereka menyembah patung tadi, diberikan hadiah, diberikan sesajian, tiba-tiba ada suara dari dalam batu tersebut, dan itu suara syaitan. Itu untuk Lata. Adapun Uzza ini pohon, 3 pohon besar yang ada juga di Taif ini. Yang ketiga itu apa? Manat. Itu Manat. Di dalam Ka'bah itu ada Hubal. Itu ada patung Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai inilah yang pertama kali membawa patung ke negeri Arab ini. Jadi Amr bin Luhai ini apa Ibu? Saudagar kaya. Ya, ketika dia pergi ke Syam, dia melihat ada patung besar yang disembah oleh orang-orang Syam. Lalu Amr bin Luhai bertanya, itu apa? Ini patung yang kalau kami sedang kesulitan, kami minta ke lapangan, diberikan ke lapangan. Ketika kami kelaparan, ya kami berdoa, kami diberikan makanan.
Ya, maka Latha pun tertarik sehingga Latha Amru bin Luhai tertarik sehingga membawa patung ini ke Mekah, membelinya lalu dibawa ke Mekah. Dan itu kalau nggak salah terbuat dari batu akik, Bapak Ibu. Terbuat dari batu akik warna merah, menyerupai manusia, pahatan manusia, dan nggak punya tangan, tidak punya tangan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tangannya ini disambung dengan emas, Maka ketika Nabi berada di sini, Taif sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Patung Latha tadi dihancurkan. Ya, patung Latha tadi dihancurkan ya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah. Ya, Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan. Mereka hancurkan tempat tersebut dan Nabi perintahkan kepada Utsman ibn Abil As, Utsman ibn Abil As pada saat itu yang menjadi langsung Nabi angkat untuk menjadi wali kotanya, Pak Ibu, untuk menjadi gubernur Taif pada saat itu, untuk menjadi pemimpin Taif pada saat itu. Nabi perintahkan untuk dibangun masjid di tempat itu. Salat di situ, Bapak Ibu. Nabi salat di situ, dan itu masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Ibnu Abbas yang nanti akan kita kunjungi. Jadi itu bukan masjid yang dibangun oleh Ibnu Abbas. Ya, itu bukan masjid yang dibangun oleh sahabat Abdullah bin Abbas, akan tapi itu adalah masjid yang Nabi pernah sholat di situ. Ya, bekas tempat peribadatan Latha. Nabi sengaja sholat di situ sebagai apa? Bahwasanya Latha telah musnah, tempat peribadatan Latha sudah tiada, diganti dengan peribadatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa dinamakan masjid itu dengan nama Masjid Ibnu Abbas? Itu dikarenakan Ibnu Abbas sering mengunjungi masjid itu dan sholat di situ. Ibnu Abbas ya, dan para sahabat-sahabat Nabi itu, mereka setelah Nabi wafat, mereka kembali ya berusaha mencari tempat-tempat yang dahulu Nabi pernah singgah dan sholat di situ, dan mereka pun singgah dan sholat di sana. Di antaranya Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di samping itulah juga Ibnu Abbas, di samping pekarangan Masjid Ibnu Abbas itulah Ibnu Abbas dikebumikan. Ya, Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikebumikan. Ia keluar dari Mekah, ya, berdakwah di Taif ini, Bapak Ibu. Sahabat Ibnu Abbas berdakwah di Taif ini. Lalu orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau ke Taif? Ya, keluar daripada negeri yang penuh keberkahan di Mekah." Maka apa kata Ibnu Abbas? "Aku khawatir berada di Mekah karena Mekah itu adalah negeri yang kalau melakukan ibadah pahalanya berlipat ganda, sebaliknya kalau melakukan pahalanya dosanya juga akan berlipat ganda." Itu kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Jadi hati-hati selama di Mekah, Bapak Ibu ya. Ibnu Abbas saja sangat khawatir. Padahal siapa Ibnu Abbas? Ya, padahal siapa Ibnu Abbas? Ya, maka kita jangan pernah meremehkan dosa dan maksiat, apalagi sedang berada di tanah haram, sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, Ibnu Abbas mengatakan innal hasanati fiha tudha'af kama anna sayyi'ati fiha tudha'af. Sesungguhnya kebaikan di sana dilipat gandakan sebagaimana keburukan juga dilipat gandakan. Itu dia, Pak Ibu, Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya dah ceritakan, Bapak Ibu ya. Jadi pas nanti turun, nanti ini sejarahnya apa, Ustaz? Sejarahnya huruf Kha. Baik, kita turun, Pak Ibu. Kita